Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang Khatulistiwa. Dengan posisi geografisnya yang unik, Indonesia terletak di antara tiga lapisan tektonik utama yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Lokasi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana geologi, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Secara geologis, Indonesia terletak di cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, sebuah wilayah yang mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal sebagai salah satu area dengan aktivitas seismik dan vulkanik paling intens di dunia. Zona ini merupakan tempat bertemunya beberapa lapisan tektonik yang terus bergerak dan saling berinteraksi, yang menyebabkan tekanan di bawah permukaan bumi. Ketika tekanan ini dilepaskan, gempa bumi terjadi, dan dalam beberapa kasus, gempa tersebut dapat berukuran sangat besar, mencapai skala megatrust. Megatrust adalah gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, di mana satu lapisan tektonik menyelam di bawah lapisan lainnya. Fenomena ini terjadi ketika tekanan yang terakumulasi di sepanjang batas lapisan menjadi begitu besar, sehingga mengakibatkan pelepasan energi yang sangat besar. Gempa megatrust dapat mencapai magnitudo 9 atau lebih, menjadikannya salah satu jenis gempa bumi yang paling destruktif di planet ini. Indonesia memiliki sejarah panjang gempa bumi megatrust yang seringkali disertai dengan tsunami yang mematikan. Salah satu contoh paling terkenal adalah gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004, yang berpusat di lepas pantai Sumatera dan menyebabkan lebih dari 230.000 korban jiwa di 14 negara. Bencana ini menjadi pengingat betapa rentannya Indonesia terhadap ancaman gempa megatrust dan dampak dahsyat yang dapat ditimbulkannya. Selain gempa bumi dan tsunami, wilayah ini juga dihadapkan pada ancaman vulkanik, dengan lebih dari 130 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh kepulauan. Kombinasi antara aktivitas tektonik dan vulkanik ini menempatkan Indonesia pada risiko yang sangat tinggi terhadap berbagai bencana alam. Dalam konteks ini, memahami fenomena megatrust dan dampaknya menjadi sangat penting bagi Indonesia. Pengetahuan ini tidak hanya penting bagi ilmuwan dan peneliti, tetapi juga bagi masyarakat umum dalam upaya mitigasi risiko dan persiapan menghadapi potensi bencana di masa depan. Selamat datang semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini, kita akan membahas fakta-fakta penting di sekitar kita yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Dalam video ini, kami akan memberikan tinjauan mendalam mengenai apa itu megatrust, mengapa Indonesia sangat rentan terhadapnya, dan bagaimana potensi gempa besar di masa depan dapat diantisipasi melalui berbagai langkah mitigasi yang tepat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas isi videonya. Megatrust adalah jenis gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik menyelam di bawah lempeng lainnya. Zona subduksi adalah tempat bertemunya dua lempeng tektonik yang salah satunya lebih berat dan tenggelam ke bawah lempeng lainnya. Ketika dua lempeng ini terkunci selama periode waktu tertentu, tekanan yang sangat besar terakumulasi di sepanjang batas lempeng tersebut. Ketika tekanan ini melebihi batas elastis dari batuan, terjadi pelepasan energi yang sangat besar yang menyebabkan gempa bumi besar yang kita kenal sebagai gempa megatrust. Megatrust memiliki kekuatan yang sangat besar, seringkali melebihi magnitudo 8,6, dan dapat menyebabkan tsunami dahsyat. Contoh terkenal dari gempa megatrust adalah gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004, yang menghancurkan beberapa negara di sekitarnya, termasuk Indonesia, dengan jumlah korban mencapai ratusan ribu jiwa. Indonesia memiliki beberapa zona subduksi yang aktif, yang menjadikan negara ini sangat rentan terhadap gempa megatrust. Zona pertama adalah yang dikenal sebagai zona subduksi Sunda. Zona ini merupakan tempat bertemunya lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Di sini,
lempeng Indo-Australia menyelam di bawah lempeng Eurasia, menciptakan tekanan yang dapat memicu gempa besar. Gempa megatrust pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dahsyat merupakan hasil dari aktivitas di zona ini. Zona kedua adalah zona subduksi Banda. Terletak di bagian timur Indonesia, zona ini adalah tempat bertemunya lempeng Indo-Australia dengan lempeng kecil seperti lempeng Laut Banda. Aktivitas di sini juga berpotensi menghasilkan gempa megatrust dengan kekuatan yang signifikan. Kemudian untuk zona ketiga adalah zona subduksi Sulawesi. Zona subduksi ini berada di sebelah utara Sulawesi dan melibatkan interaksi antara lempeng Eurasia dan lempeng mikro lainnya. Meski lebih jarang dibandingkan dengan zona lainnya, gempa di sini juga dapat menyebabkan kerusakan besar. Indonesia tidak hanya memiliki sejarah panjang gempa bumi, tetapi juga potensi gempa besar di masa depan. Para ilmuwan dan seismolog telah mengidentifikasi beberapa wilayah yang memiliki potensi besar untuk mengalami gempa megatrust. Beberapa wilayah itu adalah zona subduksi Mentawai Siberut, zona subduksi Jawa Barat, dan zona subduksi Selatan Bali Nusa Tenggara. Untuk zona subduksi Mentawai Siberut, para ahli telah lama memantau zona ini karena adanya akumulasi tekanan yang signifikan di sepanjang zona subduksi. Studi menunjukkan bahwa ada potensi gempa megatrust dengan magnitudo sekitar 8,8 di wilayah ini jika terjadi. Gempa ini berpotensi menyebabkan tsunami yang bisa mencapai wilayah pesisir Sumatera Barat, termasuk Kota Padang yang padat penduduk. Zona kedua adalah zona subduksi Jawa Barat. Wilayah ini juga menjadi perhatian khusus, terutama setelah gempa megatrust pada tahun 2006 di Pangandaran yang menyebabkan tsunami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bagian barat Jawa, termasuk daerah Sukabumi hingga ujung Kulon, memiliki potensi mengalami gempa besar di masa mendatang. Zona ketiga adalah zona subduksi Selatan Bali Nusa Tenggara. Bagian selatan Bali dan Nusa Tenggara juga berada di jalur zona subduksi aktif dengan banyaknya aktivitas seismik di wilayah ini. Para ahli memperkirakan potensi gempa besar di masa depan yang dapat mempengaruhi wilayah wisata seperti Bali dan Lombok. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gempa megatrust di Indonesia, masyarakat umum harus dilatih untuk siap secara fisik dan mental. Mengingat gempa megatrust adalah bencana besar yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan dan potensi tsunami. Masyarakat perlu memahami tindakan preventif serta langkah-langkah darurat yang dapat menyelamatkan nyawa. Salah satu langkah terpenting yang dapat dilakukan masyarakat adalah memahami risiko gempa megatrust di daerah mereka tinggal. Karena Indonesia berada di zona rawan gempa, sangat penting untuk memahami bahwa gempa besar bisa terjadi kapan saja. Setelah gempa besar, kemungkinan tsunami bisa terjadi. Masyarakat harus paham bahwa jika mereka merasakan gempa kuat atau melihat laut tiba-tiba surut secara drastis, itu adalah tanda-tanda tsunami yang segera datang. Mempersiapkan rencana evakuasi dan melakukan latihan secara berkala dapat sangat membantu dalam mengurangi kebingungan dan panik saat bencana terjadi. Setiap keluarga harus memiliki rencana evakuasi yang jelas. Tentukan titik kumpul di tempat aman, terutama bagi yang tinggal di pesisir pantai. Sebaiknya rencanakan jalur evakuasi yang menuju ke area lebih tinggi atau daratan yang lebih aman. Lakukan simulasi atau latihan evakuasi secara berkala, terutama bagi mereka yang tinggal di zona berisiko tinggi. Latihan ini sangat penting untuk memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi saat terjadi gempa atau tsunami. Setiap rumah tangga perlu mempersiapkan peralatan darurat yang bisa digunakan jika terjadi gempa megatrust. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan meliputi kotak P3K yang berisi obat-obatan dasar, perban, plester, dan alat kesehatan lainnya. Disimpan stok air bersih dan makanan yang tahan lama, misalnya makanan kaleng untuk kebutuhan selama beberapa hari setelah bencana. Sediakan senter dan radio dengan baterai cadangan agar tetap bisa mengikuti informasi terbaru selama bencana. Simpan dokumen penting seperti KTP, surat tanah,
dan dokumen keuangan dalam wadah tahan air dan di tempat yang mudah dijangkau. Buat ransel darurat yang berisi pakaian, makanan, air, serta peralatan penting lainnya, dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Saat gempa megatrust terjadi, jika Anda berada di dalam rumah, segera berlindung di bawah meja yang kuat atau di dekat dinding bagian dalam, dan jauh dari kaca, jendela, atau benda-benda yang mungkin jatuh. Hindari berada di dekat jendela, cermin, atau benda berat yang bisa jatuh. Jika berada di luar ruangan, carilah tempat terbuka yang jauh dari bangunan, tiang listrik, dan pohon. Jika berada di kendaraan, berhentilah di tempat yang aman, jauh dari jembatan atau terowongan. Menghadapi kemungkinan gempa megatrust di Indonesia, memerlukan kesiapsiagaan yang matang dari masyarakat umum, edukasi tentang bahaya gempa dan tsunami, rencana evakuasi, serta latihan kesiapsiagaan adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap individu dan komunitas. Peralatan darurat, tindakan yang tepat saat dan setelah gempa, serta keterlibatan dalam kesiapan komunitas akan sangat membantu dalam mengurangi dampak bencana tersebut. Semakin banyak masyarakat yang teredukasi dan siap menghadapi gempa megatrust, semakin besar kemungkinan untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan yang terjadi. Subscribe channel ini agar terus update dengan video-video dari kami. Komen di bawah jika kalian punya saran tentang hal apa yang akan kami bahas di video selanjutnya. Atau jika kalian ingin menambahkan sesuatu. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan terus dukung channel ini dengan cara share video-video dari kami. Terima kasih sudah menonton.